Pembacaan dari kitab Yeremia. Nabi berkata, Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang orang terhadapku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, ya Tuhan, memperlihatkan ancaman mereka kepadaku. Dulunya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku dengan berkata, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan, ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku, dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar, dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Perisaiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil, dan Allah yang murka setiap saat. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Baik pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan besertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem, beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu.
Jawab orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Nikodemus ini menjadi salah satu prinsip yang baik dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, terutama juga tuduhan-tuduhan terhadap pribadi-pribadi atas kesalahan atau perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan dalam hidup. Sebelum mengambil hukuman atau sebelum memberikan pendapat yang lebih terhadap pribadi itu, hendaknya bertanya atau meminta pendapatnya, meng-cross-check kepada pribadi yang bersangkutan tentang tuduhan atau pendapat orang terhadap dirinya. Sebelum ada komunikasi dengan dia, sebelum meminta pendapat daripadanya, maka hendaknya kita tidak mengambil keputusan yang lebih terhadap pribadi-pribadi itu. Para orang Farisi banyak salah bertindak karena mereka kurang mau mengenal atau mendengarkan Yesus tentang apa yang telah diperbuatnya, apa yang diajarkannya. Dan lebih daripada itu lagi, mereka mau menerapkan hukum Taurat, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, tanpa menyelidiki lebih dalam realita yang berkaitan dengan hukum Taurat itu. Dikatakan tadi bahkan sampai orang-orang Farisi itu menjadi marah dan mengatakan, orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Karena orang-orang Farisi mengatakan ini karena mereka tahu saja bahwa Mesias itu datang dari Bethlehem, tidak datang dari Galilea. Dan mereka mengenal secara empirik pengalaman Yesus itu orang Galilea karena berkarya di Galilea. Mereka tidak menyelidiki realita keberadaan Yesus secara mendalam. Ternyata Yesus itu lahir di Bethlehem, bapaknya keturunan Daud dan berasal dari Bethlehem. Dan karena itu Yesus juga berdasarkan data-data sejarah bisa dikatakan bahwa Mesias berasal dari Bethlehem. Karena pengalaman empirik kurang, pengalaman mengenai Yesus kurang, maka salah menerapkan hukum Taurat. Beberapa hal yang bisa kita ambil untuk kita refleksikan dalam hidup kita. Dalam relasi dengan sesama, hendaknya kita selalu bangun komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, apalagi ada persoalan-persoalan hidup. Pengalaman waktu saya di Alusi dulu, ada perkelahian antara kampung, sering terjadi perkelahian antara kampung, antara stasi satu dengan stasi lain karena batas tanah. Untuk itu saya mengumpulkan para dewan pastoral stasi untuk kita melihat jalan keluar bagaimana. Dan salah satu keputusan bahwa dalam situasi peperangan apapun, dewan pastoral stasi jangan terlibat, justru harus menjadi penengah untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Satu ketika terjadi perkelahian antara Alusi Petjas dan Alusi Tamrian. Mereka berkelahi di hutan. Dan dalam
kejadian itu dikatakan bahwa ada orang-orang Alusi Tambrian akhirnya ada pukul orang Batjasi, Alusi Batjasi. Dan dari informasi yang muncul katanya ada satu dewan pastoral juga terlibat di dalamnya. Dewan pastoral dari Alusi Tambrian. Mereka sampaikan, orang-orang Alusi Batjasi sampaikan kepada saya, Pastor Proki, ini ada dewan pastoral stasi yang sudah masuk ke hutan dan justru terlibat dalam peperangan, bahkan terlibat pemukulan terhadap umat Alusi Batjasi. Sudah sesuai dengan keputusan harus dia dipecat. Dan kata-kata itu saya juga panas karena sudah keputusan demikian, kenapa harus dewan pastoral ini datang terlibat dalam peperangan. Sampai kalau Sobat Jas mau untuk rencanakan pengumuman pemecatan terhadap yang bersangkutan. Sebelum pemecatan, saya minta yang bersangkutan datang, coba pertanggungjawabkan informasi ini. Dan dari informasi kita cerita, dia mengatakan saya tidak ke hutan, saya tetap saja di kampus sesuai dengan keputusan dari rapat. Dan saya bilang ini informasi dari stasi seperti ini. Ternyata setelah cek per cek, yang pergi ke hutan itu adalah kembar dari pastoral stasi ini. Dia memang adalah aparat desa, jadi dia juga turut ke sana. Nah, sini contoh di mana kalau kita tidak selidiki dengan baik, maka kita bisa salah mengambil keputusan. Komunikasi meng-cross check sangat baik untuk membangun kehidupan bersama. Dalam komunitas, komunikasi yang baik antara satu anggota komunitas dengan yang lain sangat penting untuk menjadi lebih baik. Begitu juga mungkin suami istri di keluarga, anak dengan orang tua, ada persoalan, jangan menghakimi sebelum berbicara secara langsung dengan pribadi-pribadi anggota keluarga. Mungkin juga pada saat ini kita ada rasa kurang enak dengan sesama karena ada dengar informasi yang kurang baik terhadap orang itu. Mari kita bangun komunikasi dengan pribadi itu sehingga kita mengambil keputusan yang tepat. Mari kita berdoa untuk kita dari hari ke hari bukan saja membangun komunikasi yang baik dengan pribadi-pribadi sesama kita, tapi juga membangun komunikasi personal dengan Tuhan. Dengan itu kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin mengenal sesama, sehingga keputusan yang tepat bisa kita ambil. Semoga demikian. Amin.